Baru dapat THR mau beli iPhone. Bingung nih mau beli iPhone yang mana? Kalian harus banget nonton video ini sampai habis. Soalnya Tobel bakal ngasih rekomendasi iPhone yang worth it buat kalian bungkus di lebaran tahun ini. Aku bakal ngasih tahu juga nih kenapa iPhone tersebut worth it buat kalian pakai. Biar nggak kelamaan, langsung aja kita masuk ke videonya. Untuk iPhone yang pertama, aku rekomendasikan iPhone 11. Nggak kayak seri X lainnya. Kalau iPhone 11 datang dengan 3 varian storage yang paling rendah dimulai dari 64GB, 128 dan juga 256GB. Nah, kenapa aku bisa bilang kalau iPhone 11 ini jadi salah satu iPhone yang paling worth it di tahun 2023? Jadi, aku bakal jelasin alasan yang pertama. Jelas dari segi harga dong ya. Harga barunya itu sekarang di kisaran 7 jutaan. Dengan harga segitu, kalian bisa dapat chipset A13 Bionic yang udah setara dengan Qualcomm Snapdragon 870 atau Kirin 9000. Artinya iPhone 11 ini bisa dibilang head to head sama Vivo X60 atau Huawei Mate 40 Pro dari segi chipsetnya. Kalau buat performa gamingnya sendiri, aku sendiri nggak pernah ngerasain prosesor Bionic milik Apple sih. Tetap bisa ngebut walaupun buat main game berat kayak misalnya PUBG Mobile dan juga Genshin Impact. Sementara buat kameranya terdapat 2 kamera belakang yang dengan konfigurasi 12 megapiksel ultrawide dan juga 12 megapiksel main kamera. Terus buat kamera depannya hasilnya tuh masih bagus untuk di tahun sekarang. Misalnya nih, kalian mau selfie buat posting di IG, nggak malu-maluin lah. Buat dibawa ke tongkrongan juga masih cakep parah. Handphone boba 2 gitu loh bos. Pindah ke iPhone 14 Pro. Jadi alasan aku kenapa ini jadi salah satu rekomendasi, karena harga dan jadwal rilisnya seperti yang kita tahu kalau iPhone 14 Pro itu baru banget dirilis di tahun 2002 kemarin barengan dengan 3 saudaranya. iPhone 14 Pro ini punya harga yang sebenarnya enggak murah tapi worth it sesuai dengan harganya. Soalnya kalian akan dapetin spek handphone yang kurang lebih sama kayak versi yang Pro Max-nya. Padahal perbedaan harganya cukup jauh loh. Sama-sama pakai chipset Apple Bionic A16. Terus sudah pakai panel layar LTPO Super HDR OLED dan punya refresh rate 120Hz. Untuk kameranya pun sudah punya resolusi yang sama juga kayak iPhone 14 Pro Max, yaitu 48 utama, kamera 12 megapiksel telefoto dan 12 megapiksel ultrawide. Nah, perbedaannya ini cuman ada di ukuran layarnya aja. Bedanya cuma bentang layar yang selisih 0,6 inci. Menurutku dengan beda harga 2 jutaan aja, mending kalian ambil yang versi Pro aja sih. Kalau iPhone 14 Pro terasa mahal, mendingan kalian banting setir aja ngambil yang iPhone 14 biasa. Secara umur, handphone ini masih muda, jadi masih akan banyak dapat update di tahun-tahun mendatang. Tapi emang beberapa spesifikasi sedikit turun sih. Kayak misalnya panel layarnya yang belum LTPO dan chipsetnya yang masih pakai Bionic A15. Tapi santai aja, chipset A15 ini tuh mungkin setara sama Dimensity 9000-an. Dan kalau dibandingkan ya sama kayak Bionic A16. Mereka berdua ini cuman selisih 0,2 GB aja buat clock speednya, beda tipis lah ya. Selain panel layar dan juga chipsetnya, iPhone 14 juga enggak punya fitur Dynamic Island seperti versi Pro dan juga Pro Max-nya. Dan yang terakhir, kamera iPhone 14 reguler itu cuma 2, jadi nggak ada lensa telefoto di iPhone 14. Emang sih banyak yang bilang kalau iPhone 14 itu sama banget kayak iPhone 13. Bedanya itu ya paling kelihatan di mode sinematik dan juga GPU-nya.
Tapi karena perbedaan itu semua, selisih harga sama versi Pro-nya bisa sampai 5 jutaan loh. Lanjut aja, ada di iPhone XR alias si primadona kaum mendang-mending, yang bisa dibilang ini jadi salah satu produk terbaik Apple. Nah, kenapa banyak banget orang yang pakai iPhone XR? Ternyata ada beberapa fakta kenapa iPhone XR ini bisa jadi primadona banyak orang. Yang pertama, iPhone XR itu punya bodi yang compact ketimbang iPhone seri X lain. Fakta kedua, karena iPhone XR udah pakai chipset yang lebih tinggi ketimbang iPhone X, yaitu Bionic A12. Terus, secara harga, pada waktu pertama kali dirilis, iPhone XR lebih murah ketimbang iPhone seri X yang lain. Namun, saat ini, karena banyak orang yang cari dan juga suka sama iPhone 1 ini, harganya itu masih tinggi di pasaran dan juga bisa kadang-kadang naik harganya, tergantung masing-masing penjual. Cuma, memang kamera iPhone XR ini cuma satu aja. Memiliki kamera utama beresolusi 12 megapiksel yang udah tertanam fitur Smart HDR-nya. Bisa ngambil foto panorama juga sampai resolusi 63 megapiksel. Kamera depannya pun nggak kalah bagus, memiliki resolusi 7 megapiksel. Cakep banget deh kamera iPhone XR ini. Nah, selanjutnya ada iPhone 12. Awal keluar emang harganya sekitar 16,4 jutaan buat versi yang 128 GB. Tapi sekarang udah turun harganya sampai 6 juta loh. Kalau buat main game sih nggak usah khawatir lagi ya. iPhone 12 ini bisa nyikat game-game ringan maupun berat sekalipun. Soalnya dia udah pakai chipset A14 Bionic yang punya fabrikasi 5 nanometer. Meskipun kapasitas baterainya tuh kecil yaitu 2815 mAh, tapi daya tahan baterainya masih mumpuni untuk menemani kalian seharian. Walaupun begitu, menurutku kapasitas baterai segitu masih terbilang kurang untuk handphone di tahun 2023 ini. Di daftar keempat ada iPhone 13. Performa iPhone 13 juga nggak bisa dipandang sebelah mata. iPhone 13 ini ditenagai dengan chipset A15 Bionic. iPhone yang satu ini pasti masih cakep banget buat dipakai main game berat ataupun main game ringan. Selain itu, baterai iPhone 13 juga udah meningkat dibanding dengan seri 12-nya. Kalau di iPhone 12 baterainya cuma 2815 mAh, nah si iPhone 13 ini udah diangkat 3240 mAh dengan 23 watt fast charging. Tapi sangat disayangkan masalah refresh rate-nya yang masih di 60 Hz. Padahal di era smartphone 120 Hz seperti ini. iPhone terakhir yang aku rekomendasikan adalah iPhone 10 alias iPhone X. Prosesor yang digunakan iPhone X ini sendiri juga setara dengan Snapdragon 768G. Karena iPhone X menggunakan chipset Bionic A11. Mungkin kalau di Android ini udah setara sama Vivo X50 dan juga Oppo Reno 5C. Tapi kalau misalkan disuruh milih ya masih mending iPhone X lah. Soalnya layarnya sudah pakai panel OLED Super Retina HDR. Jadi layar iPhone X ini memang lebih unggul kalau dibanding dengan iPhone 11. Nah, buat masalahnya, kamera kedua handphone ini sama-sama punya resolusi kamera yaitu 12 megapiksel aja. Tapi di iPhone X ini, kedua kameranya lengkap sama OIS. Jadi, ketika kita lagi ngerekam video dengan zoom in, nggak perlu khawatir lagi videonya bakal shake. Terus, kamera depannya juga udah 7 megapiksel. Dilengkapi juga dengan fitur SL3D yang bisa pakai buat Face ID. Dan berikut daftar harga yang tersedia di online store. Gimana nih menurut kalian tentang beberapa rekomendasi iPhone yang masih cakep di tahun 2023 ini sampai beberapa tahun ke depan?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di rekomendasi selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Subscribe dan tekan tombol loncengnya agar nggak ketinggalan notifikasi dari kami. Dansel, Pusat HP dan Laptop.